Shalom, jumpa lagi dengan Renungan Kristen Daniel Story. Kali ini kita akan membahas mengenai doa pelepasan. Jadi yang lalu saya pernah membahas mengenai doa pelepasan kutuk keturunan, saudara. Karena banyak orang Kristen masih tidak mengerti mengenai doa pelepasan kutuk keturunan, Alkitabiah atau tidak Alkitabiah, saudara. Link video tersebut akan saya taruh di kolom deskripsi dan juga akan saya taruh di kolom komentar dan akan saya beri pin agar saudara mudah mencari dan mendapatkan jawabannya dengan jelas mengenai topik tersebut. Lalu bagaimana dengan doa pelepasan pada orang-orang yang mempunyai ilmu-ilmu kegelapan atau menyimpan jimat dan sebagainya, dan saat orang tersebut didoakan, orang tersebut malah mengalami kerasukan, saudara, atau manifestasi dari kuasa kegelapan, kerasukan, saudara. Mungkin roh-roh jahat yang ada di dalam orang tersebut berontak, tidak mau keluar, menjerit-jerit, dan lain sebagainya, saudara. Sering ya kita menghadapi atau melihat hal-hal seperti itu, saudara. Nah, kita semua harus mengerti bahwa orang yang sudah terima Yesus dengan sungguh-sungguh ya, tidak mungkin bisa dirasuki oleh roh jahat, karena di dalam hatinya sudah ada Roh Kudus. Kita buka 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Lalu apa yang terjadi jika ada Roh Kudus di dalam hati orang yang percaya, saudara? Apa yang terjadi jika Roh Kudus tinggal di dalam kita? Ya, kita buka di 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya. Jadi jelas, saudara, bahwa orang yang sudah terima Yesus dengan sungguh-sungguh, dia akan mengalami kemerdekaan. Dia akan dimerdekakan dari roh jahat, dan roh jahat tidak mungkin bisa merasuki orang tersebut, saudara. Karena orang tersebut, di dalam orang tersebut ada Roh Kudus, ya. Jadi tidak mungkin bisa dirasuki. Sekali lagi, saudara, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara dan saya dimerdekakan dari kutuk keturunan. Saudara dan saya dimerdekakan dari kuasa kegelapan. Tidak mungkin kita anak-anak Allah, orang-orang yang percaya pada Yesus, bisa dirasuki oleh roh jahat, saudara. Lalu bagaimana dengan orang yang saat didoakan malah kerasukan, saudara? Nah, jika benar kerasukan dan bukan masalah emosi atau psikologi semata, saudara, maka jawaban dari permasalahan orang tersebut bukanlah doa pelepasan, melainkan orang tersebut harus dibimbing untuk terima Yesus dengan sungguh-sungguh. Ya, please saudara, perhatikan hal ini. Orang tersebut harus dibimbing untuk terima Yesus dengan sungguh-sungguh. Ya, saudara harus tahu bahwa mengusir roh jahat dari diri seseorang tanpa memberitakan Yesus kepada orang tersebut, tanpa membawa orang tersebut kepada Yesus, tanpa orang tersebut bertobat menerima Yesus, adalah satu kesalahan fatal, saudara. Ya, bisa jadi untuk sementara orang tersebut menjadi terlihat membaik, saudara, tapi setelah itu akan menjadi jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Yang terpenting dan sangat mendasar dari masalah orang tersebut, ya, adalah orang tersebut harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saudara. Bukan doa pelepasan, tetapi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kita buka di Matius 12 ayat yang ke-43 sampai 45, saya bacakan. Matius 12 ayat 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Ayat 44. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Ayat yang ke-45. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini.
Jadi saudara, jika ada orang minta tolong pada saya ya saudara, untuk didoakan agar terlepas dari kuasa kegelapan seperti santet, atau mungkin rumahnya berhantu, atau mungkin ada kuasa gelap, tetapi orang tersebut tidak percaya pada Yesus ya, maka yang pertama yang akan saya minta adalah orang tersebut harus percaya terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus ya. Kuasa gelapnya gampang diusir saudara, tetapi jika orang tersebut tidak mau percaya kepada Yesus, maka keadaan orang itu akan lebih buruk daripada yang semula saudara. Karena itu kita harus lebih fokus pada pemberitaan Injil keselamatan, yaitu Yesus ya. Jadi Yesus sudah menebus dan memerdekakan kita, dan bukan pada hal-hal yang tidak mendasar saudara. Saudara hanya dapat dimerdekakan jika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu saudara. Bagi saudara dimanapun Anda berada yang saat ini ingin mengenal Yesus lebih dalam dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, saudara bisa ikuti doa saya. Kita berdoa bersama dan saudara ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saat ini kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Masuklah ke dalam hati kami, berkuasalah atas hidup kami. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus, katakan bersama, amin. Puji Tuhan saudara. Bagi saudara yang membutuhkan pelayanan doa atau ada pertanyaan mengenai keselamatan atau hal-hal seputar kekristenan atau Alkitab, bisa menghubungi WA yang nomornya saya cantumkan di akhir video ini dan juga saya cantumkan di kolom deskripsi. Tuhan memberkati.